Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Aziza dengan NIM 206510057. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Di sini ada beberapa materi yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama biaya per unit dan manfaat biaya per unit, yang kedua kalkulasi biaya aktual dan normal, lalu yang ketiga kalkulasi biaya produk tradisional, dan yang terakhir kalkulasi biaya pesanan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian biaya per unit. Jadi biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dan di sini terdapat contohnya, jika sebuah perusahaan konstruksi membangun 100 rumah dengan ukuran dan kualitas yang sama, dan total biaya yang dikeluarkan sebesar 6 miliar, maka biaya per unit rumah adalah sebesar 60 juta per unit. Manfaat biaya per unit terbagi menjadi dua, yaitu manfaat biaya per unit bagi perusahaan manufaktur dan manfaat biaya per unit bagi perusahaan jasa. Bagi perusahaan manufaktur, biaya per unit penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting, seperti pengajuan penawaran, keputusan mengenai perancangan dan pengenalan produk baru, keputusan menerima pesan khusus, dan keputusan investasi. Dan bagi perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit untuk mengidentifikasi nilai dari unit jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Contohnya bengkel, jasa berupakan perbaikan kendaraan, dan rumah sakit membebankan biaya kepada pasien, dan pemerintah, unit kebersihan kota mengidentifikasi jasa pengambilan sampah. Selanjutnya kita masuk ke kalkulasi biaya aktual dan normal. Kalkulasi biaya aktual. Sistem biaya aktual menggunakan biaya aktual untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Biaya aktual tersebut digunakan untuk menggunakan biaya unit. Masalah utama dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit adalah overhead produksi. Pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Biaya per unit yang tepat dihitung secara mudah dengan membagi biaya overhead selama setahun dengan produksi tahunan. Sayangnya, manajemen memerlukan format biaya per unit tidak dapat menunggu akhir tahun. Hal ini biasanya diatasi dengan membebankan biaya untuk seminggu atau sebulan. Tetapi, lemahnya cara ini akan menimbulkan biaya yang berfluktuasi dari bulan ke bulan, karena banyak biaya overhead tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Kalkulasi biaya normal. Sistem kalkulasi biaya normal adalah sistem biaya yang mengukur biaya overhead atas dasar penentuan terlebih dahulu dan menggunakan biaya aktual untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sistem ini memperkirakan tarif overhead akhir tahun aktual pada awal tahun dan menggunakan tarif yang ditentukan terlebih dahulu tersebut sepanjang tahun untuk mendapatkan informasi biaya per unit yang diperlukan. Walaupun akan terjadi perbedaan nilai antara tarif yang ditentukan lebih dahulu dengan tarif aktual, banyak perusahaan menggunakan sistem ini karena selisih tarif dinilai tidak berbeda secara signifikan jika kesalahan pengukuran adalah kecil. Kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan kepada produk dengan menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Sedangkan pembebanan biaya overhead harus tergantung pada penelusuran penggerak dan alokasi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan overhead kepada produk melalui penggunaan tarif pabrik secara menyeluruh atau departemental. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, satuan mata uang tenaga kerja langsung, jam mesin, dan bahan langsung. Untuk tarif pabrik menyeluruh, biaya overhead pertama-tama diakumulasikan dalam satu kelompok besar secara menyeluruh. Biaya overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun.
Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, pembebanan kepada kelompok dilakukan dengan sangat akurat. Pada tahap ini, objek biaya adalah pabrik dan penelusuran langsung digunakan untuk membebankan biaya pada kelompok pabrik secara menyeluruh. Biaya diakumulasikan pada kelompok ini, kita lalu menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak drivers tingkat unit, yang biasanya adalah jam tenaga kerja langsung. Maka pada tahap kedua, biaya overhead dibebankan kepada produk dengan mengalihkan tarif dengan total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan setiap produk. Di sini terdapat contoh, perusahaan Bellring memproduksi dua jenis telepon tanpa kabel dan model reguler. Perusahaan itu memiliki data estimasi dan data aktual untuk tahun 2000 sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan sebanyak 360.000, aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung sebanyak 100.000, aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung 100.000, dan overhead aktual sebesar 380. Penyelesaian dari data tadi diselesaikan dengan cara menentukan tarif overhead. Dengan rumus, overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang dianggarkan. Jadi, 360.000 dibagi 100.000 jam tenaga kerja langsung, menghasilkan 3,60 per jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu digunakan untuk membebankan hanya overhead ke produksi setelah aktivitas produksi aktual terjadi. Total overhead yang dibebankan kepada produksi aktual pada setiap waktu disebut overhead yang dibebankan atau apply overhead. Dengan rumus tarif overhead dikali output aktivitas aktual, sama dengan 3,60 dikali 100.000 jam tenaga kerja langsung, menghasilkan 360.000. Perbedaan antara overhead aktual dengan overhead yang dibebankan disebut variance overhead atau overhead variance, dengan cara mengurangkan overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Jadi 380.000 dikurang 360.000 menghasilkan 20.000. Selanjutnya kita masuk ke tarif departemental. Dasar pemikiran untuk tarif departemental adalah sederhana. Beberapa departemen produksi mungkin lebih intensif overhead dibandingkan departemen produksi lainnya. Oleh sebab itu, produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen dengan intensif overhead akan dibebankan biaya overhead yang lebih besar daripada departemen yang menghabiskan waktu lebih sedikit. Kalkulasi biaya pesanan. Pada kalkulasi biaya pesanan terbagi menjadi 3, yaitu konsep metode harga pokok pesanan, karakteristik biaya pesanan, dan kartu biaya pesanan. Untuk konsep metode harga pokok pesanan, dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pemesan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal, dan yang terakhir produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau lot dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas
dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung BBB dan BTKL, dan biaya tak langsung selain BBB dan BTKL. BBB dan BTKL dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok setiap pesanan ditentukan pada setiap pesanan selesai. Harga pokok per satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku (BBB) dibagi dua prosedur, yaitu prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Lalu yang kedua adalah prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. Dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung (BTKL). Diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan untuk mengerjakan pesanan. Jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, berupa pemakaian persediaan spare part dan persediaan supplies pabrik, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, contoh biaya penyusutan aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, contoh terpakai asuransinya dibayar di muka, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai, contohnya biaya reparasi mesin pabrik dan biaya listrik. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dasar pembebanan BOP, satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Di sini terdapat beberapa jurnal. Jurnal pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk, jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mempertemukan BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya, dan jurnal pencatatan BOP yang sesungguhnya dibagi menjadi dua, yaitu pemakaian bahan penolong dan pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung. Pemakaian bahan penolong dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Pencatatan biaya tenaga kerja tak langsung dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah. Lalu yang terakhir adalah pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok dijumlah dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan produk jadi pada barang dalam proses BBB, BTKL, dan BOP. Harga pokok produk jadi dicatat dalam kartu persediaan atau Finished Goods Ledger Card, dan kartu harga pokok pesanan tersebut dipindahkan ke dalam arsip kartu harga pokok pesanan yang telah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai materi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.